Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean mau usaha apapun, sampean mau belajar apapun, sampean mau kuliah di bidang apapun, kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan mendapatkan kesuksesan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u astaghfir min kulli dhanbin wa nuruhu dalilul liqalbi 'indani wa hayrati fa ya rabbi mati'ani bisirri hurufi wa Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran ayat 7. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhlifu
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, dialah Allah, alladzi yang anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Allah itu anzala alaika, yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad al-kitab, kitab Al-Quran. Minhu, darinya, ayatun muhkamatun, ada yang berbentuk ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab, pokok-pokok intisari dari Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lainnya mutasyabihat, ayat-ayat yang sama. Jadi Al-Quran itu ada yang sudah jelas, ada yang masih samar. Contohnya yang masih samar kemarin, Alif Lam Mim. Apa maknanya? Masih belum jelas. Ada yang tahu maknanya kemarin? Apa maknanya kemarin Alif Lam Mim? Apa alif lam mim? Alif lam mim. Kebanyakan para ulama menafsirkannya dengan wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Intinya seperti alif lam mim ini sebagai isyarah, sebagai pemerhati agar yang membaca Al-Quran, yang belajar Al-Quran biar terfokus. Misalkan mau memulai rapat di sebuah kantor, gak usah kita itu bilang perhatiannya gak usah sebetulnya. Tinggal sampean ketok meja, dia sudah paham semua. Dok. Maksudnya suruh berhenti dari ngomongnya, suruh perhatikan bahwa sebelum mulai rapat kita itu harus diam, gak usah ngomong yang gak ada gunanya. Sama juga seperti tatkala azan. Inti dari azan apa? Untuk memanggil orang, untuk mengingatkan orang untuk bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Banyak caranya. Apa contohnya kalau di dalam tradisi di Indonesia? Nabuh beduk. Apa maknanya itu? Nggak ada maknanya. Hanya sebagian orang yang dipahamkan oleh Allah. Karena Allah itu memang maha mengetahui, maha ilmu, dan juga Allah itu berhak memberi pengetahuan terhadap yang Ia kehendaki. Jadi gak semua orang dipahamkan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim, maka adapun orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hatinya, zaigun, ada kecenderungan untuk belok, fayattabi'una, maka kebanyakan mereka itu ittabi'u, mengikuti mereka itu mata sahabat, dari ayat-ayat yang tidak jelas itu, yang masih samar itu, min hubtigha'a al-fitnati, mereka itu cenderung untuk mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu, ibtigha'a al-fitnati. Untuk apa? Untuk kecenderungannya itu untuk membuat fitnah-fitnah, untuk menyalahi
makna-makna yang seharusnya, yang sebenarnya. Atau juga mereka itu wabtigha ta'wili, dengan cara menafsirkan sesuai dengan kecenderungan hatinya yang tadi. Hatinya cenderung ke arah untuk belok, menakwili ayat-ayat mutasabihat sekarang, membuat kerusakan, membuat fitnah-fitnah dari yang belum jelas, ayat-ayat yang belum jelas, jadi fitnah nanti. Seperti apa contohnya? Allah mempunyai tangan, akhirnya dimaknai, ditakwili yang bukan-bukan. Tangannya seperti manusia. Ada juga yang menafsirkan tangan itu adalah kekuasaannya Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwil dari ayat-ayat mutasabihat itu illallah, kecuali Allah. Makanya kita nggak usah penggerangan, nggak usah merebut aku yang benar, sama-sama belajar. Nggak boleh kita mengklaim aku yang terbenar, aku yang terbaik selain dari pendapatku, itu salah. Berebut benar itu nggak boleh, karena yang tahu takwil sesungguhnya tentang ayat-ayat mutasabihat adalah Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan bagi orang-orang yang dalam ilmunya, yang betul-betul ngalim ilmunya, yaquluna, mereka berkata, amanna bih, kami beriman kepada ayat-ayatnya Allah itu, baik ayat-ayatnya Allah yang muhkamat dan juga ayat-ayatnya Allah yang mutasyabihat. Mereka yakin semua itu kullun min indi rabbina, semua itu asalnya dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali mereka yang mempunyai otak yang sehat. Kalau sakit nggak bisa, apalagi kesurupan. Ulul albab ini otaknya otak yang sehat, yang mempunyai intisari dari semua ilmu. Ibaratkan kacang, ulul albab ini adalah pentil yang di tengah-tengah kacang itu. Jadi kacang itu ada kulitnya, ada kacangnya. Kalau dibuka ada pentilnya di dalam. Itu namanya ulul albab. Pasti dia sudah tahu mana kulitnya, mana kacangnya. Jadi kalau betul-betul tidak sehat, nggak akan bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat keduanya. Namun apabila dia termasuk orang yang mempunyai ulul albab, yang mempunyai akal yang sehat, pastilah dia akan mengambil pelajaran dari itu semua. Maknanya apa? Semuanya adalah memaknai manusia itu lemah, tidak punya kekuatan, kecuali kekuatan itu asalnya dari Allah. Tidak mempunyai ilmu, kecuali ilmu itu pemberian dari Allah. Lemah kita ini, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan, kecuali kita diberi kekuatan, daya upaya dari Allah. Itu yang harus kita garis bawahi, bahwa dengan adanya ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasabihat, menandakan kita itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tidak mempunyai ilmu apa-apa, kecuali semua itu ilmu maupun kekuatan yang diberikan dari Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Orang yang warasihu tadi, yang dalam ilmunya tadi,
yang banyak ilmunya tadi, yang alim, mereka akan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang berdoa ini sudah mencapai warrasikhuna fil ilmi, sudah mencapai kedalaman ilmu. Sampai wis dalam belum ilmunya? Udah dalam belum? Belum, makanya sampai harus ngaji, harus terus belajar, harus terus menimba ilmu, karena menimba ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menimba ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu adalah sebuah kefarduan, kewajiban bagi setiap orang Islam. Jadi jangan sampai sampean itu bosan untuk mengaji, apalagi tidak mengaji, gak akan mendapatkan warrasihuna fil ilmi, tidak akan mendapatkan kedalaman dari sebuah ilmu. Rabbana la tuzigh qulubana, duhai Allah, duhai pangeranku, pangeran kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau belokkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk kami, wahab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami dari sisi engkau ya Allah rahmatan, rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Jadi al-wahhab di sini adalah namanya Allah, asmaul husna, yang maknanya adalah zat yang maha pemberi. Apa yang kita minta? Rahmat. Jadi sampai minta rahmat kepada Allah. Makanya sampai setiap sampai sholat, selesai sholat sampai doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau sudah dikasih petunjuk oleh Allah, ba'da idh hadaitana, jangan sampai kita ini la tuzigh qulubana, jangan sampai kita dibelokkan. Siapa yang membelokkan? Siapa tugasnya yang membelokkan? Setan. Jangan sampai dibelokkan oleh setan keimanan kita ini loh. Jangan sampai dibelokkan. Setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, supaya hati kita nggak dibelokkan, supaya hati kita tetap diluruskan oleh Allah, kita harus minta rahmat dari Allah. Rahmat itu asalnya dari Allah. Makanya sampean setiap ketemu sama temannya, setiap ketemu sama sahabatnya, jangan lupa sampean itu mendoakan temannya dengan cara apa? Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampean itu harus setiap ketemu temannya, setiap ketemu sahabatnya, dosennya, gurunya, teman kerjanya, biasakan, budayakan sampai itu memberi ucapan salam, biar sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai dipoto assalamualaikum, rahmatnya nggak dapat, cuma selamat tok, nggak dapat rahmat. Rahmat itu apa? Kekuatan dari Allah. Jadi kalau sampean sudah diberi petunjuk oleh Allah, minta kekuatan untuk bisa menjalani petunjuk itu. Terus dijawab tatkala sampean diberi salam oleh temannya, ya dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, dan juga mendapatkan barokah dari Allah. Kanjeng Nabi bisa berlemah lembut, bertutur kata yang lemah lembut, berperangai yang lemah lembut, tingkah lakunya, akhlaknya juga lemah lembut,
semua itu karena rahmat dari Allah. Fabima rahmatum minallahi linta lahum. Jadi Kanjeng Nabi itu bisa bertutur kata yang lemah lembut, akhlaknya yang lemah lembut. Bahkan Kanjeng Nabi itu akhlaknya itu hulukul Quran, akhlaknya itu akhlaknya Al-Quran. Semua itu karena rahmat dari Allah. Bisa juga menghadapi umatnya yang congak, yang congek, yang kasar, yang perangainya juga kasar, itu karena rahmat dari Allah. Fabima rahmatin minallah linta lahum. Semua kelemah lembutannya Kanjeng Nabi itu semua asalnya dari rahmat dari Allah. Innaka antal wahhab, dan sesungguhnya engkau ya Allah al-wahhab, zat yang maha pemberi. Juga sampean perlu ketahui Kanjeng Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, itu yang dipelajari adalah ilmu yang asalnya dari Allah, namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu dari mana? Dari rahmat dari Allah. Wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Di semua ilmu laduni sekalipun itu tanda pemberian dari Allah. Berupa apa? Rahmat. Atainahu rahmatan min indina. Itu rahmat dari Allah. Jadi enggak ujuk-ujuk Kanjeng Nabi Khidir punya ilmu laduni, punya kelebihan ilmu ujuk-ujuk dari dirinya, bukan. Tapi semua itu adalah rahmat dari Allah, pemberian dari Allah. Jadi sampean kalau ingin diberi ilmu, termasuk ilmu laduni, ya kita berdoa semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan juga kita besok oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga juga bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena keilmuan kita, tapi kita dimasukkan surga oleh Allah, dijauhkan dari neraka oleh Allah karena rahmat dari Allah. La yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana, kata Rasulullah, illa birahmatin minallah. Jadi kita ini dimasukkan surga oleh Allah bukan karena amal kita. Kita ini diselamatkan dari nerakanya Allah bukan karena amal kita, melainkan karena rahmat dari Allah. Ingat itu. Jadi kita minta rahmat dari Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya, minta rahmat kepada Allah agar kita dijauhkan dari nerakanya. Rahmat, kalau kita memaknai surga itu adalah kesuksesan kita di dunia ini, dan juga memaknai surga itu adalah kenikmatan besok di akhirat, kita minta kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita ingin disukseskan di dunia ini, minta rahmat dari Allah. Kalau kita besok bisa dimasukkan, agar dimasukkan ke dalam surganya, juga minta rahmat dari Allah. Semuanya rahmat dari Allah. Rahmat ini adalah kekuatan dari Allah. Kalau sampean nggak mendapatkan rahmat di dunia, nggak bakal sampean sukses. Apalagi besok di akhirat. Sampean mau usaha apapun, sampean mau belajar apapun, sampean mau kuliah di bidang apapun, kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan mendapatkan kesuksesan. Minta rahmat. Berdoa, sering-seringlah berdoa kepada Allah dengan kesungguhan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Ini contoh ya. Contoh tatkala kita itu sudah mendapatkan petunjuk, kita minta kepada Allah, rahmat kepada Allah, kekuatan kepada Allah agar hati ini tidak dibelokkan. Contohnya sering Bapak sudah sampaikan tatkala sampean punya uang 10.000, terus sampean itu belum makan seharian, sampean itu beli nasi 1 bungkus lalapan misalnya, terus tatkala mau dibawa pulang di tengah perjalanan ada seorang pengemis yang berdiri di depan sampean, Mas, aku sudah 3 hari tak makan, Mas. Pasti petunjuk dari Allah yang pertama kali yang akan sampean dengar adalah kasihkan. Jangan sampai mendengar suara yang kedua kali, pasti itu dari setan. Ojo, Mas, ojo dikekno sampean ketemangan udah 1 hari sampean nggak makan, nggak keluar sampean, kelaparan nanti sampean. Itu udah suara dari setan. Itu maksudnya minta supaya nggak dibelokkan setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu adalah kekuatan dari Allah yang namanya rahmat. Kita kalau sampean sudah mau ngasih terus ada suara lagi, ojo, Mas, itu setan. Sampean seperti itu pokoknya. Petunjuk dari Allah, Mas, kalau berupa kebaikan sampean langsung nggak usah mikir panjang, sama seperti Sayyidina Ali waktu Siti Fatimah itu ngidam minta buah delima. Jadi sampean kalau besok umroh maupun haji, amin. Jadi sampean besok kalau umroh maupun haji, amin. Besok itu delima di Mekah itu, di Madinah itu wade sakmen. Jadi karena ngidam Siti Fatimah itu minta tolong suaminya untuk beli delima, Mas. Pokoknya delima, Mas, aku kok ingin makan delima. Berangkat Sayyidina Ali ke pasar. Setelah nyampe di pasar, sebelum nyampe di pasar ada seorang pengemis. Dan aku ini kelaparan dan sudah beberapa hari nggak makan. Uang yang seharusnya untuk beli delima langsung spontan dibelikan makanan sama Sayyidina Ali dan diberikan kepada pengemis itu. Nggak berpikir panjang. Setelah itu berlalu, baru nggak Sayyidina Ali itu, aku tadi kan mau beli delima, kok sekarang kok uangnya sudah tidak ada, sudah saya belikan makanan untuk fakir miskin tadi yang kelaparan. Akhirnya ulang Sayyidina Ali itu, aku akan sampaikan kepada istriku apa adanya yang terjadi itu tadi, aku akan sampaikan sejujur-jujurnya. Namun setelah Sayyidina Ali ini sampai di halaman rumahnya, mendengar suaranya Siti Fatimah itu tertawa-tertawa. Banyak orang di dalam rumahnya. Kok tertawa-tertawa ini? Ada apa ini? Ternyata setelah Sayyidina Ali mengucapkan salam dan dijawab salamnya itu, ternyata ada sahabat-sahabatnya Siti Fatimah ini berkunjung gitu. Dan kok dilalah Sayyidina Ali itu menyampaikan kepada istrinya itu, yang Mama, Umi, iya ada apa? Ya, uangnya tadi dulu yang tak belikan delima itu nggak ada, udah saya kasihkan pada fakir miskin tadi. Loh, tak apa ya? Bisa sasak buah delima aku dikasih temanku ini, katanya rindu tak ketemu aku, kok dilelah bawa buah delima 1 sak. Maunya ke pasar beli 1 delima saja, tapi Allah menggantinya dengan satu sak delima. Itulah keajaiban, itulah yang dinamakan rahmat dari Allah. Enggak usah ragu sampean. Rabbana innaka jami'un nas, duh Gusti Allah Pangeran kami, innaka sesungguhnya engkau jami'un nas akan mengumpulkan manusia liyaumin di suatu hari. Hari apa ini? Hari kiamat. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hari kiamat itu kita harus betul-betul beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu termasuk rukun iman yang
Yang kelima, harus sampean yakini tidak ada raibah, tidak ada ragu di dalam hati kita. Karena kita harus betul-betul beriman kepada yaumil kiamah besok. Jadi nggak boleh ragu-ragu sampean terhadap petunjuk dari Allah, terhadap ayat-ayatnya Allah, nggak boleh ragu. Di surat Al-Baqarah sudah dijelaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kalau sampean mau dikasih kebaikannya, sampean mau dilipat gandakan 10, Allah berikan itu 10. Kalau Allah berjanji kalau sampean melakukan kesalahan 1 akan dibalas 1, nggak akan dibalik oleh Allah. Kebaikannya sampean tetap dilipat gandakan oleh Allah, minimal 10 kali lipat. Namun kalau kejelekan tetap sesuai dengan yang kita lakukan. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita mendapatkan petunjuk dari Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari berupa rahmat dari Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا